Hai, saya Marta Suharman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan kebetulan saya udah pilih satu buah email yang masuk ke dalam inbox saya. Dan ini adalah pembahasan mengenai foto kalau kita melakukan pemotretan dalam kondisi outdoor. Nah, buat teman-teman semua yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com, makasih banyak. Di sini banyak banget email yang aku terima dan aku akan coba bahas satu persatu. Kebetulan hari ini yang aku pilih untuk pembahasan di video kali ini adalah email dari Gerson Ricky. Alamat emailnya adalah rickygerson12@gmail.com. Siang Kak, mohon pencerahannya Kak. Saya biasa motret wedding di siang bolong menggunakan Nikon D7000 dan lensa 35mm f1,8. Kebetulan daerah saya resepsi wedding di siang hari antara jam 10 sampai jam 11 dan pelaminannya nggak dalam gedung atau outdoor. Saya ingin mengambil foto dengan background bokeh, saya atur di bukaan f2 sampai 2,5, shutter speed 1/800 sampai 1000, ISO 100, tapi objek menjadi highlight terkesan overexposure. Jika saya naikkan ke f3 sampai 3,5, shutter speed 1/400 sampai 1/500, ISO 100, background tidak bokeh dan objek terlihat under di bagian wajah dan baju. Saya ingin bertanya bagaimana cara menyetel exposure di siang bolong agar objek tidak highlight tapi background tetap bokeh dengan lensa 35mm. Nah, sebelum masuk ke pembahasan kali ini, aku ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel ini, yang selalu berbagi bagi teman-teman lainnya yang sedang belajar fotografi dan juga industri kreatif. Dan di sini juga buat teman-teman yang mungkin baru aja, nggak sengaja mungkin ketemu channel ini, jangan lupa di-subscribe sekarang karena pembahasan saya setiap minggunya adalah mengenai industri kreatif dan juga fotografi. Dan buat teman-teman di sini juga yang menanyakan apakah bisa memanggil saya untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Demikian juga buat teman-teman yang membutuhkan jasa fotografi, videografi, ataupun social media management. Nah, hari ini pembahasannya adalah mengenai exposure, lensa, dan juga output dari foto wedding yang dilakukan di outdoor. Di sini ada beberapa poin yang bisa saya nilai karena pertanyaan terakhirnya adalah bagaimana objek tidak highlight tapi background tetap bokeh dengan lensa 35mm. Nah, lensa-lensa itu sebenarnya teman-teman harus tahu juga ya. Lensa-lensa itu harus ditempatkan di posisi yang pas supaya teman-teman bisa mendapatkan bokeh yang maksimal. Jadi misalnya, kalau 35mm itu biasanya setahu saya untuk shotnya itu setengah badan ke atas. Atau bahkan biasanya dalam posisi dari dada ke atas atau bahkan close up. Nah, di sini untuk mendapatkan bokeh maksimal biasanya focal length yang semakin besar itu pasti akan membutuhkan distance antara kamu terhadap talent itu jauh lebih dekat. Dan di sini kalau teman-teman juga misalnya, oh kok lensanya pakai 85 mili full body kok masih bisa dapat bokeh. Nah, ini adalah efek dari si focal length itu sendiri. Jadi beberapa lensa itu harus teman-teman ketahui bagaimana cara menggunakannya, memaksimalkannya. Dan ini butuh latihan sih ya, buat teman-teman itu untuk menguasai focal length, pastinya butuh latihan untuk mengetahui, oh jaraknya kira-kira berapa langkah nih dari objek, sehingga bokehnya lebih maksimal. Nah di sini pertanyaan Gerson itu aku belum bisa melihat karena nggak ada lampiran fotonya, tapi aku mungkin bisa tangkap di sini pengen banget backgroundnya bokeh, tapi outdoor, tapi nggak highlight atau nggak overexposure. Nah, poin tadi yang pertama mengenai focal length dan jarak antara kamu terhadap objek, itu juga menjadi satu hal yang penting. Nah, ada satu teori yang teman-teman mungkin pernah dengar bahwa kita kalau motret nih, aku motret seorang model, lalu kemudian jarak dari kamera terhadap objek, itu kira-kira 1/3 dengan background 2/3-nya. Itu pasti backgroundnya jauh lebih bokeh. Kalau teman-teman melakukannya kebalikan, misalkan jarak kamera ke talent itu 2/3, backgroundnya 1/3. Dan kemungkinan bokeh itu tidak maksimal. Jadi teori ini mungkin teman-teman bisa simpan, nanti ketika photoshoot teman-teman harus mengconsider kira-kira teman-teman memposisikan model tersebut pada posisi seperti apa. Lalu kemudian ada satu poin di sini yang aku tangkap, kalau bukaan yang pertama adalah di f2 sampai 2,5, kemudian di shutter speed 1/800 sampai 1/1000 ya dengan ISO 100.
kesannya menjadi overexpose. Ada beberapa cara sebenarnya. Yang pertama adalah teman-teman coba menginvest ND filter. ND filter itu bisa membantu meredam cahaya yang masuk ke dalam sensor kamu. Nah, ND filter itu ada banyak banget variannya, ada yang pekat banget sampai yang tidak terlalu pekat. Buat teman-teman yang penasaran mengenai ND filter, bisa cek di video saya di bawah ini. Ini pembahasan saya mengenai ND filter untuk kebutuhannya foto landscape, tapi ini juga bisa dieksekusi pada saat teman-teman memotret talent, wedding, atau apapun itu. Jadi teman-teman bisa meredam cahaya supaya tidak terlalu banyak masuk ke dalam sensor kamu. Dan ND filter itu banyak banget juga dipakai oleh teman-teman yang melakukan videografi, bahkan sampai ranahnya filmmaking. Karena ketika mereka ingin melakukan syuting di outdoor, nah biasanya mereka juga menginginkan hal yang sama, background yang bokeh supaya looks-nya lebih sinematik, dimensinya lebih kelihatan. Nah, itu salah satu caranya adalah dengan melakukan invest di ND filter. Nah, cara yang kedua adalah teman-teman bisa meletakkan subjek atau talent yang kamu ingin foto itu di tempat yang tidak terlalu banyak cahaya. Misalnya yang pertama teman-teman ingin meletakkan talent itu dengan background yang sangat terang, misalkan belakangnya langsung langit. Nah, biasanya ini terjadi backlight ya. Nah, backlight ini biasanya karena bagian background jauh lebih terang dibandingkan talent yang kamu foto gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa ngakalin yang pertama adalah dengan menggunakan reflektor. Reflektor supaya talent kamu bisa punya cahaya lebih banyak. Yang kedua adalah dengan membawa lighting. Teman-teman bisa menggunakan continuous light ataupun strobe light dan kemudian diberikan fill light pada bagian si talent itu sendiri. Sehingga walaupun backgroundnya tetap terang, tapi bagian talent itu tidak backlight gitu ya. Ada lagi kemudian case-nya mungkin teman-teman tidak ada ND filter, kemudian juga teman-teman juga tidak ada lighting atau tidak tahu bagaimana cara menempatkannya. Teman-teman bisa akalin yang pertama adalah dengan exposure compensation. Nah, di sini teman-teman bisa set untuk mengurangi exposure-nya supaya tidak terlalu tinggi. Exposure compensation ini biasanya option yang paling sederhana yang bisa kamu lakukan di kamera kamu. Lalu kemudian opsi yang terakhir yang mungkin teman-teman kalau sudah terlanjur, nah teman-teman coba akalin di post processing dengan memaksimalkan dynamic range-nya. Jadi misalnya kalau teman-teman ingin mengurangi exposure, kalau file kamu itu memiliki dynamic range yang cukup panjang, teman-teman masih bisa menarik file tersebut yang overexpose untuk mendapatkan detailnya. Nah, di sini juga teman-teman juga harus tahu ya bahwa setiap kamera itu memiliki dynamic range yang berbeda-beda. Apa itu dynamic range? Teman-teman juga bisa langsung cek di video di bawah ini pembahasan saya mengenai dynamic range dalam sebuah kamera. Nah, demikian tips dari saya mungkin buat teman-teman yang pernah mengalami photoshoot outdoor gitu ya. Mudah-mudahan bisa mencerahkan. Jadi mungkin kalau aku bisa rangkum dari tadi beberapa hal, yang pertama adalah teman-teman coba invest di ND filter, itu mungkin opsi yang paling efektif. Nah, yang kedua kalau memang belum punya ND filter, coba posisikan talent pada lokasi-lokasi yang mungkin bisa meredam cahaya, tidak terlalu direct banget. Mungkin teman-teman bisa cari teras ya, atau bisa cari-cari spot yang mungkin bisa ada shadow-nya gitu, motretnya di bawah shadow itu. Ya, yang kedua, kalau misalkan ngerasa terlalu backlight, nah teman-teman coba lakukan fill light dengan reflektor ataupun bisa dengan lampu strobe ataupun continuous. Nah, opsi lainnya lagi adalah dengan exposure compensation. Di sini mungkin bisa membantu, tapi biasanya exposure compensation itu sangat terbatas ya. Jadi, nah itu hanya sebagai opsi kalau teman-teman di sini mungkin belum ada investasi apapun, nggak ada lighting, nggak ada ND filter, nah mungkin exposure compensation. Lalu setelah itu yang terakhir yang pastinya juga ini menjadi opsi yang paling bontot adalah mengenai editing itu sendiri. Kalau kamera kamu punya dynamic range yang sangat baik dan sangat bisa untuk di-adjust dari foto yang overexpose menjadi normal expose lagi atau yang underexpose gitu ya. Nah, di sini mungkin bisa membantu memaksimalkan hasil foto kamu. Jadi mudah-mudahan bisa mencerahkan teman-teman sekalian yang mungkin saat ini sedang bekerja sebagai wedding photographer, jurnalis atau apapun itu yang menghadapi masalah seperti yang dihadapi oleh Gerson. Dan buat teman-teman di sini yang mungkin ada pertanyaan lainnya, silahkan email ke martasulaman@gmail.com dan mudah-mudahan email kamu yang akan saya bahas di video saya berikutnya. So, thank you for watching. Bye.